Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Sampurasun. Kali ini kita akan mempelajari tema 1 subtema 2 pembelajaran 1. Di dalamnya ada muatan pelajaran IPA dan IPS. Untuk IPA kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan hewan. Sedangkan untuk muatan pelajaran IPS adalah kegiatan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki jenis hewan yang hampir sama dengan di negara-negara kita. Hewan-hewan tersebut ada yang dijadikan sebagai lambang negara, ada juga dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian. Contohnya, gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain, seperti Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. Sekarang kita akan memperhatikan, Ibu akan jelaskan hewan dapat berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Masih ingat ya? Waktu minggu lalu kita belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan pun sama. Ada dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif dibedakan menjadi 3 macam: ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Sedangkan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Perhatikan, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu ciri-ciri hewan mamalia. Memiliki telinga yang lebar, memiliki kelenjar susu, dan dia memiliki bulu ya. Selanjutnya, ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Mengapa demikian? Karena selain bertelur, hewan jenis ini juga mengeluarkan anak. Artinya, ketika telur dikeluarkan, di dalam telur tersebut sudah ada calon bayinya, ya. Jadi tidak hanya berbentuk cairan kuning atau putih seperti pada hewan lainnya, pada hewan yang bertelur atau ovipar. Kalau pada hewan ovipar itu di dalam telur ada cairan kuning dan bening. Tetapi pada ovovivipar, ketika telur dikeluarkan itu di dalamnya sudah ada berbentuk janin, ya, atau calon bayi yang sudah berbentuk. Nah, itu bedanya antara ovipar dan ovovivipar. Jenis ovovivipar itu ada pada ular, buaya, dan platypus. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan secara vegetatif dibedakan menjadi 3 macam. 1. Membelah diri, 2. Fragmentasi, 3. Dengan cara tunas.
Perkembangbiakan dengan cara membelah diri antara lain terjadi pada amoeba. Ya, ketika hewan ini sudah mencapai usia dewasanya, dia akan membelah diri menjadi bagian-bagian generasi baru atau anakannya ya. Sekarang vegetatif yang kedua yaitu fragmentasi. Contohnya terjadi pada cacing planaria. Pada cacing planaria ini apabila cacing tersebut kita potong-potong menjadi bagian-bagian kecil, maka potongan tersebut akan berubah kembali menjadi generasi baru, tidak mati ya, dia akan hidup menjadi generasi yang baru. Perkembangbiakan dengan cara pembentukan tunas antara lain terjadi pada hidra. Hidra ini adalah hewan yang hidup di laut ya. Ketika potongan-potongan hidra ini sudah dewasa, dia akan melepaskan diri dari indukannya. Nah, ini ya. Ini adalah yang kita tunjuk ini diperbesar. Ini adalah tunasnya. Nah, tunasnya inilah yang akan menjadi individu baru ya. Ini adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan cara tunas ya. Nanti tunas ini akan melepaskan diri. Perlu kalian ketahui bahwa perbedaan antara generatif dan vegetatif yaitu kalau generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin ya. Jadi ada sel jantan dan sel betina bertemu. Sedangkan untuk vegetatif itu mereka tidak ada pertemuan antara sel jantan dengan sel betina, tetapi mereka tetap bisa menghasilkan anak-anak yang baru atau menjadikan individu-individu yang baru. Nah, anak-anak di perairan Indonesia sangat kaya sekali akan hasil lautnya. Kawasan Asia terutama ya, Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategi kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi kekuatan negara ya. Jadi negara kita yang kaya ini ya, kaya akan hasil lautnya, ini menjadi incaran bagi negara-negara lain ya. Masih ingat kita kan sudah dijajah sekian ratus tahun oleh negara-negara Eropa ya, Belanda itu. Karena apa? Karena memiliki potensi alam yang sangat baik, yang bagus, yang kaya. Sehingga di sini kita harus memiliki strategi ya. Karenanya negara-negara di Asia Tenggara bersatu ya untuk mempertahankan kekayaan alam di negaranya masing-masing, terutama di Asia Tenggara. Contohnya di sini kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia ya. Di sini contohnya negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Satu, negara Brunei. Brunei Darussalam ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Nah, berarti mereka harus bekerja sama ya di antara negara-negara Asia Tenggara untuk apa? Untuk menjaga sumber daya alamnya ya. Dan juga untuk meningkatkan potensi ekonomi negara tersebut ya. Nah, yang berikutnya adalah negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produksi dari kayu, minyak sawit, karet,
tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional, sehingga ini bisa memajukan perekonomian di dalam negeri Malaysia itu sendiri. Nah, kalau sudah banyak penghasilannya sehingga bisa mensejahterakan rakyatnya, memajukan negaranya, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan negara lain? Negara yang ketiga dari Asia Tenggara adalah yang merupakan negara anggota ASEAN juga, yaitu Myanmar. Myanmar, mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara, ya. Itu 3 negara anggota ASEAN yang memiliki sumber daya alam yang harus dipertahankan. Negara yang keempat yaitu Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Nah, ini ya, negara yang keempat. Negara yang kelima yaitu Laos, bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong, sama seperti di Kamboja. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Nah, jadi sejahtera ya. Jadi hasil pertaniannya pun bisa dinikmati oleh rakyatnya. Selanjutnya, negara yang ke-6, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Nah, sekarang negara kita Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Berarti ada kesamaannya ya antara Filipina dengan Indonesia. Keduanya merupakan negara kepulauan di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya itu negara Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Peristiwa pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat ya. Karena negaranya dijadikan sebagai tempat wisata, maka bermunculanlah bidang-bidang pendukung pariwisata tersebut berupa restoran, hotel, di sana berdiri banyak ya. Sehingga bisa meningkatkan hasil pendapatan dari rakyatnya. Demikian anak-anak untuk subtema 2 PB1. Ibu cukupkan sekian. Ada pesan dari motivator kita, pendidikan memang tidak menjamin sukses, tapi tanpa pendidikan hidup ini jadi lebih sulit ya. Maka tetap bersemangat belajar di rumah di era pandemi ini, tidak menjadi hambatan untuk terus belajar ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.